Halo semuanya, nama saya Raditya Alfra Bagaskara Sianipar dan teman saya. Diof Tsunami Firdaus. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang proyek kartu yang diberikan kepada kami dan kami memilih proyek kartu yang berbasis bahasa Indonesia. Permainan kartu ini kami memberi nama basa-basi konotasi. Kenapa basa-basi konotasi? Seperti namanya, permainan kartu ini menggunakan konotasi kata-kata konotasi di dalamnya yang akan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat. Nah, kenapa basa-basi? Karena kartu ini digunakan untuk sebagai media ice breaking dengan teman yang baru kita kenal. Next. Nah, latar belakangnya. Kenapa sih kami membuat game ini? Yang pertama, di masa sekarang semua game dapat dimainkan secara online melalui HP maupun laptop. Yang seperti kita tahu ini, sekarang kan kita kalau jumpa itu, ya kalau nggak main Mobile Legends ya scroll TikTok. Ya, jadi kami bikin game ini biar lebih dapat aja vibes nongkrongnya, biar lebih seru. Yang kedua, kurangnya permainan yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena sering ya kita lihat kartu permainan itu ya kalau nggak remi, uno, yang berhubungan dengan angka semua, yang menggunakan bahasa Indonesia itu jarang sekali. Next. Nah, tujuan dari permainan ini ada tiga. Yang pertama, menambah wawasan mengenai bahasa Indonesia. Permainan ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran untuk adik-adik kita yang SMP dalam pelajaran konotasi. Yang kedua itu melatih konsentrasi yang akan dijelaskan di metode permainannya. Yang ketiga itu ada yang menambah relasi dengan teman yang baru kita jumpa. Next. Nah, kelengkapan permainan. Yang pertama itu ada kartu. Nanti ini di satu pak kartunya itu ada sekitar 35 kartu dengan kata-kata konotasi yang berbeda. Kartunya ini akan seperti yang digambar ini. Yang kedua itu ada dadu. Dadu berenam sisi ini yang akan menentukan tema atau alur ceritanya. Ya, ada tema komedi, horor, romance, fantasi, sedih, dan juga sehari-hari atau sekolah gitu dah. Next. Nah, target permainannya itu remaja berumur 14 tahun. Kenapa 14 tahun? Karena pembelajaran konotasi ini dimulai sejak SMP. Untuk jumlah pemainnya 3 sampai 5 orang. Jadi para siswa ini akan bermain secara kelompok. Next. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara memulai permainannya. Jadi, sebelum memulai permainan itu, teman-teman diminta untuk menentukan jumlah pemain. Misalnya, ada teman berlima. Nah, jadi teman-teman berlima ini bisa saling berdiskusi untuk menentukan siapa yang menjadi wasit. Mau itu dengan sweet ataupun mau dengan hopimpa, itu sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua, dadu yang kami buat itu, yang berisi gambar-gambar dan tentang tema cerita, akan dilemparkan. Nah, kalau misal gambar hantu yang gambar hantu yang ini keluar, nah, jadi tema cerita untuk gamenya itu mengenai horor. Nah, terus pemain serta wasit bisa berdiskusi dulu untuk menentukan waktu membuat kalimat. Jadi kan kalau misalnya mau membuat kalimat gitu harus dipikirkan. Nah, kalau misal terlalu lama kan juga ya bisa membuat efek kebosanan ya. Jadi bisa ditentukan dulu dan juga hukuman permainannya. Jadi kalau misalnya ada yang kalah bisa dihukum atau enggak, itu sesuai kesepakatan bersama. Nah, permainan dimulai dengan pemain pertama mengambil kartu yang sudah dikocok itu ataupun diacak akan diletakkan secara tertutup di meja. Jadi pemain pertama akan mengambil kartu. Nah, pada saat pemain pertama mengambil kartu, dia misalnya temanya tema horor. Dia harus membuat kalimat menggunakan kata konotasi yang ada di kartu. Misal kata konotasi yang ada di kartu itu tikus berdasi. Nah, dia harus membuat kalimat selama waktu yang ditentukan dan harus menggunakan kata tikus berdasi itu. Nah, jika misalnya
kalimat yang dibuat tidak masuk, wasit, orang yang ditentukan sebagai wasit itu bisa mengatakan bahwa kalimat ini kurang jelas. Nah, nanti ada efeknya jika kalimatnya tidak jelas itu. Nah, permainan selanjutnya, permainan dilanjutkan oleh pemain selanjutnya dengan mengambil kartu lagi. Jadi kalau misalnya pemain pertama udah selesai nih ngomong kalimatnya. Nah, pemain kedua akan mengambil kartu yang lain yang ada di meja, dibuka, dan misalnya kata konotasinya itu kata konotasi apa gitu, dan harus membuat kalimat lagi. Misalkan tadi temanya horor nih, temanya horor, jadi dia harus membuat kalimat dengan kartu yang dia punya, yang dia ambil tadi, dengan waktu yang ditentukan bersama sebelum permainan dimulai. Nah, jadi kan pemain pertama itu sudah membuat kalimat nih. Nah, kalimatnya yang udah masuk akal gitu. Pemain kedua harus membuat kalimat dengan kata konotasi yang terdapat pada kalimat dia buat, itu harus sejalan dengan kalimat pemain pertama. Jadi misalnya pemain pertama itu buat kalimatnya ini, misalnya saya sedang makan. Nah, kalau misalnya pemain kedua membuat kalimat saya sedang makan dan saya sedang bermain. Nah, itu kan tidak masuk akal ya. Nah, jadi harus membuat kalimat yang masuk akal gitu dengan pemain yang sebelumnya. Nah, untuk aturan permainannya, di awal permainan setiap pemain akan diberikan sebanyak 3 poin. Jadi setiap pemain, misalnya ada 4 pemain, nah 4 pemain ini terdapat 3 poin setiap pemainnya. Apabila kalimat yang dibuat tidak sejalan, nah seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya tidak sejalan itu, maka pemain tersebut akan diberikan pengurangan poin sebanyak 1. Jadi kan 3 poin nih di awal permainan. Kalau misalnya dia buat cerita yang tidak masuk akal atau tidak sejalan dengan pemain pertama, maka dia akan diberikan pengurangan poin sebanyak 1. Jadi sisa yang dia punya adalah 2. Nah, jika pemain kehabisan poin, udah poinnya itu tiga-tiganya sudah habis, maka pemain tersebut akan dinyatakan kalah. Dan misalnya di awal permainan dibilang kalau misalnya kalah ada hukuman. Nah, dia yang kalah akan terkena hukuman. Nah, apabila belum ada yang kehabisan poin dan kartu yang sudah di meja itu sudah habis, maka pemain dengan poin terkecil yang dinyatakan kalah. Misalkan ada 4 pemain nih. Pemain pertama sisa poinnya 1, pemain kedua sisa poinnya 2, pemain ketiga sisa poinnya 2, pemain keempat sisa poinnya 3. Nah, kan dengan pemain pertama yang sisa poinnya 1 paling sedikit gitu kan. Nah, dia yang kalah, dia yang dinyatakan kalah. Terus apabila poin pemain seri atau sama dan kartu sudah habis, maka permainan akan dilanjutkan dengan kartu yang diacak ulang. Dan pemain yang tidak berhasil membuat kalimat langsung dinyatakan kalah. Misal, kan tadi ada 4 pemain nih. Nah, pemain pertama sisa poinnya 1, pemain kedua sisa poinnya 1, pemain ketiga sisa poinnya 2, pemain keempat sisa poinnya 3. Nah, kan ada 2 orang nih dengan pemain yang poin terkecil. Jadi 2 orang ini akan bertanding dengan kartu yang diacak ulang lagi, ditaruh di meja. Nah, jadi siapapun yang tidak berhasil membuat kalimat, maka dia yang dinyatakan kalah. Gitu. Terus, pemain dilarang mengganggu pemain yang sedang membuat kalimat. Jika kedapatan, maka akan diberikan pengurangan poin 1. Kenapa begitu? Karena kan kalau misalnya kata konotasi ini sulit ya kalau buat kalimat gitu. Jadi kalau misalnya diganggu kan kurang kurang enak gitu kan. Jadi kami membuat aturan kalau misalnya lagi memikirkan kalimat yang dia buat, nah pemain itu diharapkan untuk tidak mengganggunya. Jadi kan biar supaya dia dapat berkonsentrasi gitu. Kalau misalnya diganggu kan sama aja kayak kurang efektif gitu permainannya. Terus di sini sekarang saya akan menjelaskan perkiraan harga dan keuntungan game ini. Jadi kami membuka harga jual itu sekitaran 25.000 sampai 35.000. Kenapa kami membuka harganya segitu? Karena kami kan membuat desain kartu sendiri ya. Jadi memakan harga sekitaran 15.000 gitu. Jadi ini yang berbentuk kotak kartu ini adalah desain yang kami buat.
Nah, jadi kartu-kartu yang bisa dimainkan tadi bisa disimpan lagi di dalam kotaknya. Nah, di dalam kotaknya tersebut juga terdapat buku panduan, kertas panduan cara bermain dan langkah bermain, aturan bermain, semua terdapat di dalam kotak kartu tersebut. Dan juga terdapat tema-tema. Jadi kan kalau misalnya teman-teman sulit untuk misalnya ini dapat dadunya kan berbentuk gambar gitu. Kalau kan tidak tahu gitu apa temanya, masa masa iya gambar dua orang ini tema horor kan sulit ya. Jadi kami akan membuat satu kartu panduan mengenai gambar ini untuk tema apa gitu. Jadi gambar hantu untuk tema horor, gambar love untuk tema romance gitu. Itu terdapat pada kotak kartu yang kami buat. Nah, keuntungan yang kami ambil di setiap penjualan satu produk, ya satu produk itu terdapat packing kartunya, kotak kartunya, serta dadu. Jadi satu produk itu terdapat 2 barang sekaligus. Nah, kami mengambil keuntungan sebanyak 10.000 di setiap penjualan satu produk. Ya. Nah, apakah teman-teman tertarik untuk bermain? Jika iya, silakan membelinya. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas segalanya.